Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Pembelajaran ini dalam pembelajaran di SDN Banyuretika Surabaya, kelas 5, semester 1, tahun pelajaran 2024-2025. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang beberapa hal, dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama memahami Fathu Makkah dan Haji Wada, dan yang kedua mempelajari sebab Fathu Makkah. Nah, sebelum kita lanjut memperdalam pembelajaran ini, saya akan memberikan pertanyaan pemantik buat kalian. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Fathu Makkah? Yang kedua, mengapa peristiwa Fathu Makkah dianggap sebagai kemenangan besar bagi umat Islam? Dan yang ketiga, apakah yang kamu ketahui tentang peristiwa Haji Wada? Baik, yang pertama kita akan memperdalam tentang Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Kenapa sih harus dibebaskan? Nah, Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah pengertiannya adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau pada tahun 630 Masehi. Peristiwa ini menandai kembalinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke kota Mekah secara damai setelah bertahun-tahun terusir dari kota tersebut. Karena pentingnya adalah Fathu Mekah merupakan momen penting dalam sejarah Islam yang menandai kemenangan besar bagi umat Islam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi diadakan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nabi Muhammad SAW bersama 1.400 sahabat melakukan perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Mereka tiba di Hudaybiyah, sebuah tempat di luar Mekah, dan terjadilah negosiasi dengan kaum Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah disepakati antara umat Islam dan Quraisy. Di antara ketentuan perjanjian, keduanya tidak boleh berperang selama 10 tahun dan tidak boleh saling mengganggu sekutu masing-masing. Namun, terjadi pelanggaran. Beberapa suku Arab yang bersekutu dengan Quraisy melanggar perjanjian dan bersekutu dengan pihak Muslim. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama yaitu gencatan senjata, yang dilakukan gencatan senjata atau tidak melakukan peperangan ya selama 10 tahun. Kemudian bebas memilih, di mana suku di sana dibebaskan memilih bergabung dengan kaum Quraisy atau kaum muslimin. Kemudian penyelesaian damai, tidak ada peperangan antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai. Kemudian berikutnya yaitu kembali ke Madinah. Kaum muslimin kembali ke Madinah tahun depan, yaitu 7 Hijriah, dan hanya diperbolehkan tinggal di Makkah selama 3 hari. Kemudian pengembalian pelarian, yaitu orang yang melarikan diri dari Quraisy ke muslimin harus dikembalikan, tetapi orang muslim yang melarikan diri ke Quraisy tidak dikembalikan. Pada tahun yang sama, 8 Hijriah 630 Masehi, terjadi pelanggaran perjanjian suku Banu Bakar, ya, suku Banu Bakar yang bersekutu dengan Quraisy menyerang suku Khuza'ah yang bersekutu dengan umat Islam, melanggar kesepakatan Hudaybiyah. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW mengutus utusan untuk meminta klarifikasi kepada Quraisy, namun karena tidak ada tindakan dari pihak Quraisy untuk menyelesaikan masalah ini,
maka perjanjian Hudaybiyah dianggap telah dilanggar. Pada tahun yang sama, persiapan untuk Fathu Mekah, yaitu keputusan untuk berperang. Nabi Muhammad memutuskan untuk mempersiapkan pasukan besar untuk menaklukkan Mekah. Jumlah pasukan yang dibawa yaitu 10.000 pasukan muslim dari berbagai suku Arab yang telah memeluk Islam. Persiapan militer yaitu pasukan Islam bersiap dengan hati-hati agar tidak mengejutkan Quraisy dan bisa melancarkan serangan yang terorganisir. Kemudian tahun 8 Hijriah ya, 635 Masehi, tahun yang sama, tepatnya pada bulan Ramadan, pasukan muslim bergerak menuju Mekah dengan penuh kehati-hatian, memilih waktu yang tepat dan rute yang aman untuk menghindari jebakan dan Quraisy. Kemudian kaum Quraisy yang mendengar kabar tentang kedatangan pasukan muslim mulai merasa terangan dan mempersiapkan diri untuk bertahan. Kemudian tanggal 10 Ramadan di tahun 8 Hijriah, pasukan Islam memasuki Mekah dengan sangat terorganisir, bahkan tanpa perlawanan besar Quraisy akhirnya menyerah. Ka'bah lalu dibersihkan. Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang dipasang oleh Quraisy. Kemudian di sini Rasulullah meneladankan sikap pemaaf. Meskipun penduduk Makkah tidak menyiksa dan memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabat selama bertahun-tahun, Nabi Muhammad memberikan pengampunan kepada sebagian besar penduduk Makkah. Kemudian pengumuman pengampunan dinyatakan Nabi bahwa penduduk Makkah yang datang kepada beliau dengan permintaan ampun akan diampuni. Dan yang berikutnya, penerimaan Islam. Banyak orang Mekah yang kemudian memeluk Islam setelah pembebasan kota tersebut. Hikmah peristiwa Fathu Mekah, yaitu yang pertama kemenangan dengan kedamaian dan pengampunan, kedua penyucian Ka'bah dari berhala-berhala, kemudian kekuatan Islam yang meningkat, keutamaan pengampunan, menegakkan keadilan, kesabaran dalam menghadapi tantangan, penyebaran Islam yang lebih luas, dan menjaga perjanjian. Nah, peristiwa Fathu Mekah ini diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nasr, surat ke-110 ayat 1 sampai 3. Nah, tentu kalian sudah hafal ya surat An-Nasr tersebut. Ya, lalu berikutnya yaitu haji wada atau haji terakhir. Pengertiannya yaitu haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah. Peristiwa ini dikenal sebagai haji perpisahan karena beliau beberapa bulan kemudian wafat. Ya. Haji wada dilaksanakan ya di Mekah, dan dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan banyak nasihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan wukuf di Arafah, ya, salah satu rukun haji, serta melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan benar sesuai ajaran Islam. Ya, kemudian selanjutnya selama haji ini Nabi juga memberikan pidato penting di Arafah sebagai khutbah. Kemudian beliau juga mendapatkan firman dari Allah sebagai firman penutup Al-Quran, surat terakhir, surat Al-Maidah ayat 3. Kurang lebih artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena lapar tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi maafnya. Nasihat Rasulullah dalam haji wada yaitu salah satu beberapa di antaranya satu, persaudaraan. Kita mendapat nasihat untuk senantiasa menjaga persaudaraan di antara sesama muslim. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan terhadap wanita. Kita harus memperlakukan wanita dengan baik. Yang ketiga yaitu riba. Kita sebagai umat muslim tidak boleh melakukan riba. Yang keempat yaitu Al-Quran dan Sunnah.
kita diharuskan untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hikmah peristiwa Jiwada yaitu satu, penyampaian pesan terakhir, yang kedua terjadinya kesempurnaan agama Islam, yang ketiga persatuan umat Islam, yang keempat kewajiban menjaga amanah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.